Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah konversi limbah menjadi energi KLME pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ke-13, kita akan membahas terkait dengan gasifikasi. Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teknologi termal secara umum dan juga beberapa bahasan tentang insinerasi. Jadi harapannya hari ini bisa melengkapi pemahaman yang sudah didapatkan pada minggu yang lalu terkait dengan teknologi termal. Nah, gasifikasi ini sendiri sebenarnya juga masuk dalam bagian teknologi termal. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita masih membahas satu lagi tentang pirolisis. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat semuanya untuk mengikuti dengan penuh semangat kuliah pada kesempatan hari ini. Untuk memulai, saya menampilkan suatu peta pembangkitan energi dari sampah. Jadi ini adalah semacam diagram alir yang menunjukkan bahwa sampah dapat diproses sedemikian rupa dan ternyata bisa menghasilkan banyak produk. Bisa char, bisa syngas, bisa pirolisis, bisa metanol, bisa minyak sayur, biodiesel, etanol, biogas, dan seterusnya. Bisa yang dipakai sebagai solid fuel atau bahan bakar padat, atau liquid fuel atau bahan bakar cair, dan bahan bakar yang berbentuk gas. Nah, jika dilihat, proses gasifikasi ini ada di bagian termokimia ya. Jadi kalau diproses sedemikian rupa, kita lihat dari atas ya, diproses sedemikian rupa, sampah kemudian melalui berbagai macam pretreatment, mulai dari sumber mungkin ya, ada proses transport, dan ada proses penyimpanan sementara atau storage, kemudian barulah dikonversi menjadi sebuah energi. Walaupun prosesnya ada juga yang direct. Secara direct mengalami proses combustion. Combustion ini bisa dimasukkan dalam kategori istilahnya adalah insinerasi, gitu ya. Dibakar secara langsung, kemudian diperoleh suatu energi. Nah, pilihan-pilihan unit ini sangat didasarkan kepada sampah yang masuk, jenis sampah yang masuk, karakteristik sampah yang masuk, sehingga bisa dipilih kapan diterapkan termokimia, psikokimia, dan biokimia. Nah, terkait dengan biokimia, ada anaerobic digestion yang kemarin sudah pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang biogas. Biogas yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai macam reaktor, termasuk reaktor yang dihasilkan dari sebuah landfill atau TPA. Atau proses lain yang disebut dengan fermentasi sehingga menghasilkan etanol. Etanol ini seperti alkohol yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Atau prosesnya adalah psikokimia dengan menggunakan ekstraksi. Jadi diekstraksi berbagai macam sampah yang dihasilkan sehingga bisa masuk ke dalam kategori esterifikasi dan menghasilkan biodiesel yang kita kenal dengan istilah biosolar. Di Indonesia dikenal sebagai biosolar, sebagai campuran solar dengan biodiesel yang sekarang masuk ke dalam kategori B30. Nah, selanjutnya ada likuifaksi, kemudian ada pirolisis, ada gasifikasi, ada plasma treatment, ada torefaksi ya. Jadi, ini adalah berbagai macam istilah yang digunakan di dalam proses pengolahan sampah, tapi menggunakan teknologi termal, torefaksi, plasma treatment, gasifikasi, pirolisis, dan likuifaksi. Nah,
Berbagai macam jenis ini tentunya menghasilkan produk yang berbeda-beda pula. Ada yang masuk solid, ada yang masuk liquid, dan ada yang harus di combustion dulu ya, ada yang pembakaran dulu sehingga bisa menghasilkan energi termal. Jadi posisi gasifikasi di sini adalah masuk ke dalam bagian termokimia, kemudian menghasilkan gas, syngas. Nah, gas ini akan dikonversi menjadi bahan bakar gas yang nantinya juga akan dibakar sehingga menghasilkan panas. Ya, jadi ada proses pembakaran kembali, kemudian menghasilkan panas. Waste to energy thermal non-insinerasi adalah teknologi degradasi material secara termokimia dengan tujuan mendapatkan produk padat, cair, maupun gas tanpa melakukan pembakaran bahan baku. Jadi, di awal perlu diingat adalah tidak secara langsung bahan baku berupa sampah itu dibakar, tapi ada proses sebelumnya terlebih dahulu. Jika proses pemanasan bahan bakar, jadi di sini sudah lebih spesifik disebut ya, tidak dibakar tapi dipanaskan. Berarti ada medianya terlebih dahulu, tidak langsung mengalami pembakaran. Jika proses pemanasan bahan bakar disertai dengan udara yang cukup, maka proses tersebut disebut sebagai pembakaran. Ingat, pembakaran membutuhkan udara supaya dia bisa terbakar. Jika udara yang disuplai kurang dari kebutuhan untuk proses pembakaran, maka proses tersebut disebut dengan gasifikasi. Nah, mudah-mudahan memberi pemahaman di awal bahwa gasifikasi sama dengan pembakaran, namun dari segi suplai udaranya, dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Nanti kita bisa lihat ada istilah yang lain, ya. Nah, bahan bakar dipanaskan dengan udara yang cukup disebut dengan pembakaran. Reaksi kimia yang terjadi seperti yang terlihat pada gambar ini. Hasil yang dihasilkan adalah abu, karena hampir semua sampah berhasil dibakar, dan ada gas buang. Nah, sedangkan pada proses gasifikasi, udara yang dibakar, udara yang melengkapi proses pembakaran ini disuplai dengan jumlah yang lebih sedikit. Sehingga apa? Boleh dibilang di sini adalah 1 mol oksigen, tapi di sini misalnya setengah mol oksigen. Sehingga menghasilkan tidak CO2, tapi adalah CO. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah pertama tetap menghasilkan abu, juga tetap menghasilkan gas buang, tapi ada produk tambahan berupa syngas yang nantinya akan di-combustion kembali, kemudian menghasilkan energi. Nah, proses yang ketiga, ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk membahas proses yang ketiga ini di pertemuan mendatang, yaitu memanaskan bahan bakar, yaitu sampah, tanpa udara, atau menggunakan prinsip pirolisis, ya. Dihasilkan lebih banyak, ada abu, ada kokas. Kokas ini berupa charge ya, padatan, kemudian ada minyak dan ada gas buang. Jadi kalau di sini dihasilkan gas, di sini ada 2 tambahan, yaitu adalah padatan dan yang cair ya. Atau kita juga mengenal ada liquid gas ya, gas cair dan seterusnya. Jadi nanti kita akan bahas di sana. Nah, sekali lagi, dengan udara yang cukup disebut dengan pembakaran, udara yang kurang disebut dengan gasifikasi, tanpa udara disebut dengan pirolisis. Nah, mudah-mudahan semakin memberi pemahaman terhadap teknologi termal yang terdapat di dalam pengolahan sampah. Pada proses gasifikasi, bahan baku berupa sampah ya, disebut dengan feedstock, akan dioksidasi dengan oksigen terbatas, sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Tapi pembakaran tidak sempurna ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dalam produksi misalnya arang dengan teknologi yang konvensional yang sudah berkembang cukup lama, juga menggunakan proses pembakaran tidak sempurna.
Hasil pembakaran berupa sisa padatan, ada abu, ada slag, ada heavy metal, dan lain-lain. Juga ada flue gas yang disebut dengan synthetic gas atau syngas. Yang kita sebut dari tadi syngas. Jadi kepanjangannya adalah synthetic gas. Synthetic gas ini merupakan kumpulan gas hasil pembakaran yang didominasi oleh karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, metan, dan hidrogen. Jadi ternyata syngas juga menghasilkan metan ya. Metan tidak hanya dihasilkan dari proses biokimia saja. Ternyata termokimia juga berpotensi menghasilkan gas metan. Gas yang diperoleh dapat digunakan sebagai pemanas ruang atau pembangkit listrik. Selain itu, syngas yang dihasilkan juga dapat dipergunakan secara co-firing dengan gas alam pada pembangkit listrik turbin gas. Jadi, dikombinasi ya, kombinasi firing, jadi dibakar bersama dengan gas alam, sehingga dapat membangkitkan listrik pada turbin gas, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Jadi mirip seperti biodiesel tadi. Biodiesel dicampur dengan solar jadi biosolar. Nah, syngas bisa dicampur dengan gas alam, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pada proses selanjutan, gasifikasi, tidak semua komponen syngas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, karena memang ada pengotornya. Layaknya biogas yang kemarin kita sudah bahas, ada pengotor di dalamnya. Aliran syngas akan diproses melalui tahapan clean up dan recovery, yang hanya akan menyisakan gas yang masih dapat dioksidasi, seperti CO, H2, hidrogen ya, kemudian ada CH4. Tahap clean up diperlukan pada waste to energy gasifikasi agar syngas yang diproduksi beremisi NOx, SOx, dan CO yang rendah. Ingat ya, proses syngas ini kan tadi kita sudah sampaikan di awal. Ada proses combustion lagi, ada dibakar lagi agar menghasilkan energi listrik, katakanlah begitu ya. Hal ini dikarenakan oleh kandungan sulfur, klorin, dan nitrogen pada sampah kota yang kemungkinan ikut tergasifikasi. Jadi, hati-hati, jangan sampai memanfaatkan energi secara termal, tapi ternyata menghasilkan emisi yang luar biasa besarnya. Nah, pada penggunaan syngas sebagai bahan bakar, maka harus digunakan utilitas termal dengan bahan bakar gas, seperti gas engine, boiler bahan bakar gas, atau turbin gas. Evaluasi nilai bahan bakar gas yang biasa digunakan menggunakan ekuivalensi megajoule per meter kubiknya. Jadi, syngas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar, tapi harus dimanfaatkan berbagai macam fasilitas untuk mengkonversi syngas tersebut. Nah, metode lainnya juga dapat dilakukan dalam proses gasifikasi adalah dengan memberikan panas dari luar, seperti panas dari plasma. Nah, ini karena teknologinya semakin berkembang ya. Bagaimana tadi membakar kembali gas tadi, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian yang lain, terutama dari segi pembiayaan. Nah, produk gasifikasi dengan menggunakan panas dari luar tidak lagi menghasilkan gas, syngas dalam bentuk gas buang, namun dalam bentuk bahan bakar gas yang belum teroksidasi sepenuhnya. Komposisi dan jumlah syngas akan beragam tergantung dari, pertama, karakter feedstock-nya, baik itu karakteristik fisik maupun kimia. Ya, kadar airnya, kandungan karbonnya, kandungan hidrogennya, dari yang mana? Dari feedstock yang kita masukkan, dari sampah yang kita hasilkan. Kemudian ada yang berikutnya adalah temperatur proses, kemudian ada waktu tinggal, dan rasio udara terhadap bahan baku. Karena perlu diingat, untuk menghasilkan syngas, kan tadi disampaikan, udara yang lebih sedikit. Namun, tidak segampang itu juga ya, membuat udara
Oh ya sudah, kita pilih udara yang sangat sedikit saja. Tidak bisa menghasilkan syngas juga, tapi menghasilkan proses yang lain yang disebut sebagai pirolisis. Nah, karakteristik feedstock untuk sampah kota kita, ya, moisture content-nya yang dinilai adalah moisture content, kadar air, kemudian ada kadar abu, dan ada volatile matter. Jadi, material yang mudah menguap, ya, kadar karbon yang mudah menguap. Kemudian dengan nilai konsentrasi berupa persen berat, ya, 47,7% moisture content-nya, S content-nya adalah 6,7%, kemudian volatile content-nya adalah 45,6%. Dan terukur untuk nilai kalornya adalah 6,8 megajoule per kilogramnya. Nah, sedangkan kalau ini adalah bahan bakunya, dan ini adalah karakteristik syngas yang dihasilkan. Dengan nilai konsentrasi ya, ada hidrogen, CO, CO2, NO2, dan ada parameter-parameter dioksin yang lain. Nah, parameter dioksin ini memang harus ditekan sedemikian rupa sehingga apa? Tidak menghasilkan suatu gas yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, baiklah, mudah-mudahan masih fokus dengan materi kita hari ini dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami materi ini dengan baik. Nah, jenis waste to energy thermal dengan model gasifikasi ini dibedakan berdasarkan yang pertama adalah karakteristik input material. Ya, bagaimana cara masuk material ke dalam suatu unit gasifikasi. Kemudian ada jenis proses gasifikasinya, karena jenis gasifikasi sendiri ternyata berbeda-beda. Parameter operasi dan parameter performansi untuk menunjukkan performan dari gasifikasi. Nah, secara teori, di dalam buku referensi, dikenal ada 6 jenis dari gasifikasi. Ada yang namanya fixed bed gasifier. Ya, baik nanti cara memasukkannya baik feedstocknya melalui atas atau melalui bawah. Ada yang juga menggunakan sistem bubbling dan circulating fluidized bed gasifier. Kemudian ada yang menggunakan entrain flow gasifier. Atau ada yang menggunakan model rotary clean gasifier. Ada yang moving grade gasifier dan ada plasma gasifier. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana secara umum 6 jenis gasifikasi ini digunakan. Baik, yang pertama ya, fixed bed gasifier, baik itu updraft ataupun downdraft. Pada reaktor sampah jenis ini ditempatkan hampir seluruh reaktor dan oksigen gasifikasi dialirkan melalui sampah tersebut sehingga terdapat beberapa zona seperti pengeringan, pirolisis, reduksi, dan oksidasi. Jadi udaranya dimasukkan barengan dengan apa? Dengan sampahnya. Jadi ada zona pengeringan dulu, ada pirolisis dulu, ada reduksi dulu, ada oksidasi terakhir. Terdapat ada 2 jenis fixed bed gasifier, di mana perbedaan kedua jenis ini dapat dilihat dari arah aliran oksidan gasifikasi. Jadi bisa dilihat oksidannya. Ini fuelnya yang dimaksud adalah sampahnya ya, sampah masuk, kemudian ada dryingnya dulu, ada pirolisis, ada redaksi, baru mendekati dengan udara sehingga bisa terbakar di sini ya, baru proses oksidasi terjadi. Ada juga yang menggunakan downdraft, sampah dimasukkan dari atas, kemudian airnya, udaranya dimasukkan dari bawah, sehingga dapat menghasilkan posisi gas, syngas yang keluar dengan posisi yang berbeda. Nah, kalau di sini ada semacam penahan, sehingga bagian dasarnya tetap menghasilkan abu. Jadi, fixed bed gasifier. Jadi, posisinya tetap, artinya posisinya tetap seperti tungku begitu ya, yang sampah masuk,
yang bergerak adalah sampahnya, kemudian ada pemompaan udara di sana. Yang kedua adalah bubbling and circulating fluidic bed gasifier. Pada reaktor ini, gas oksidan dialirkan ke arah atas, melewati plat penyalur dan tumpukan material inert, umumnya si pasir ya, yang mengandung material mentah sampah. Karakteristik dari sistem gasifikasi bubbling ini sangat tergantung pada karakteristik hidrodynamics-nya. Reaktor tipe ini relatif lebih murah dan membutuhkan lebih sedikit perawatan akibat tidak adanya komponen yang bergerak. Pada aplikasi sesungguhnya, ukuran partikel dapat berbeda-beda dan menyebabkan adanya perbedaan kecepatan minimum fluidisasi. Ya, karena sampah ini kan ukurannya macam-macam ya, walaupun memang disarankan ada terjadi proses pengeringan dulu, pencacahan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Tapi memang tidak bisa dihindari ukuran partikelnya yang berbeda-beda. Sehingga bila kecepatan aliran gas oksidan ditingkatkan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kecepatan terminal pada partikel tertentu, jadi sampahnya yang masuk punya kecepatan juga ya, maka partikel tersebut akan terbawa keluar reaktor bersamaan dengan gas. Untuk menanggulangi hal tersebut, circulating fluidic bed ini dapat digunakan, jadi diputar kembali sehingga sampah yang tadi belum terproses dan keluar bersama gas diproses lagi, ada proses resirkulasi lah begitu ya. Proses ini bekerja dengan memisahkan partikel yang ikut terbawa oleh gas, kemudian partikel tersebut disirkulasi kembali menuju reaktor. Jadi reaktor bubbling dan circulating umumnya bekerja pada temperatur di bawah 900 derajat Celcius. Gimana ceritanya kalau kita masuk di 900 ya? Sudah habis kita. Nah, untuk mencegah terjadi pelumeran dan penyatuan abu, karena prosesnya ada resirkulasi tadi, yang dapat menyebabkan turunnya kualitas fluidisasi. Jadi bisa dilihat prosesnya kalau ini satu arah, kemudian ada resirkulasi ya. Jadi ada proses return like-nya ya. Jadi ada cabang yang mengembalikan si sampah tadi sehingga bisa diproses untuk dibakar kembali. Nah, ini adalah proses yang kedua. Ya. Proses yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf ini terulang kembali slide-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah entrained flow gasifier. Reaktor ini menggunakan tekanan tinggi, kurang lebih 25 megapascal, selama proses, sehingga proses menjadi lebih murah dan mempunyai energi yang cukup tinggi untuk menggasifikasikan material mentah. Air digunakan sebagai medium transportasi, ya, medium transportasi dan temperatur serta sebagai reaktan. Campuran air dan padatan kemudian disalurkan ke reaktor bersamaan dengan oksigen ataupun udara bertekanan. Ya. Sebagian besar bahan bakar dibakar pada bagian atas reaktor untuk memberikan panas pada temperatur sekitar lebih tinggi ya, karena dia punya tekanan yang lebih tinggi. 1200 sampai 1500 derajat Celcius di atas temperatur leleh abu untuk menghasilkan kualitas syngas yang baik. Ya, kemudian dapat pemahaman ya, ternyata semakin tinggi temperaturnya syngas yang dihasilkan juga harapannya semakin baik. Jadi ini bisa dilihat temperaturnya sehingga dapat menghasilkan syngas yang baik. Model yang keempat adalah rotary clean gasifier. Reaktor ini bekerja dengan memutar silinder, ya. Memutar silinder mirip kalau kita di jalan sering melihat truk yang membawa semen, kemudian di bagian belakangnya terus memutar. Nah, prinsip yang sama. Saya ulang kembali, prinsip yang sama yang digunakan pada model rotary clean gasifier ini.
untuk membawa padatan masuk dan keluar daerah reaksi yang bertemperatur tinggi, serta mencampurkan padatan tertentu. Pada reaktor gasifikasi ini, dinding reaktor dibuat agar mampu menahan gaya abrasi. Karena apa? Ada gesekan ya dengan sampah tadi. Jadi harapannya apa? Bahan pembuatnya jadi lebih tinggi. Jadi sampah masuk, kemudian ini berputar ya. Ada gearnya, terus berputar. Nah, sehingga apa? Putaran tadi bisa membuat pembakarannya menjadi lebih sempurna. Artinya bukan sempurna karena udara ya, berbeda pemahaman. Sempurna barang yang dibakar ya, karena berputar tadi. Semua kena, semua sisi kena. Jadi ukuran partikel tidak terlalu berpengaruh pada rotary clean gasifier. Nah, dengan model gasifier yang berputar tadi, sehingga muncul lagi teknologi ada moving grade gasifier. Merupakan jenis reaktor yang paling umum dalam pemanfaatan sampah menjadi energi. Reaktor ini digunakan dengan memasukkan sampah secara kontinu ke dalam tungku. Pergerakan dari grade jadi berjalan seperti tangga berjalan, itu menyebabkan abu yang diproduksi dapat terbawa menuju ujung grade. Jadi terus berjalan. Selain itu, pergerakan tersebut dapat mencampurkan padatan dan memicu penyalaan api. Jadi semakin berkembang ya. Dan yang terakhir, pada reaktor ini plasma gasifier. Pada reaktor ini material mentah sampah dipanaskan dengan mengontakkan sampah dengan plasma yang bertekanan atmosfer dan bertemperatur antara 1.500 sampai 5.000 derajat Celcius untuk menggasifikasikan material mentah. Serupa dengan reaktor yang lain, material organik diproses menjadi syngas, sedangkan material inorganik diproses menjadi inert sludge. Jadi tidak semua bisa dibakar juga ya, dan bisa menghasilkan syngas yang besar juga ya. Ternyata juga ada yang berpotensi menjadi abu ya. Nah, plasma umumnya digenerasikan dengan menggunakan plasma torch dan membentukkan energi listrik dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan pembakaran dengan suhu yang tinggi pula. Nah, ini diklaim paling dekat dengan kota kita, kota Jogja. Diklaim plasma gasifier ini diterapkan di TPA untuk pembangkit tenaga listrik ya, tenaga sampah di TPA Putri Cempo di Solo untuk wilayah Solo Raya. Nah, pada umumnya proses gasifikasi memerlukan proses pretreatment pada feedstock yang diolah. Sama seperti proses pirolisis, ini adalah perbedaan antara gasifikasi dan pirolisis ya. Pada tujuannya mengkonversi sampah menjadi gas. Pirolisis mengkonversi sampah menjadi bahan bakar cair dan padat ya. Produknya ada syngas, kemudian ada produknya ada bahan bakar cair. Keadaan reaksi ada proses reduksi di mana kadar oksigen berada di bawah keadaan stoikiometri tanpa oksigen. Temperaturnya 550 sampai 900, 500 sampai 800. Tekanan operasi sama dengan atmosfer, sedikit lebih tinggi dibandingkan atmosfer. Waktu tinggalnya 10-20 detik, padahal pada pirolisis hanya 1-2 detik. Nah, sama pada seperti proses pirolisis, proses pretreatment feedstock pada proses gasifikasi diikuti dengan proses pemilahan, pengeringan, dan pencacahan agar ukurannya menjadi lebih kecil. Jika sistem gasifikasi yang dipilih ada entrant flow, tadi jenis yang keberapa, nanti dilihat lagi ya, maka pencacahan feedstock merupakan suatu keharusan. Pada sistem gasifikasi fluidized bed, perlakuan pretreatment tidak perlu dilakukan karena apa? Karakteristik heating rate yang tinggi. Jadi ada kelebihan kekurangan ya masing-masing dari jenis gasifikasi yang dipakai.
Dengan kata lain, perlakuan pretreatment feedstock sampah kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas feedstock agar produk yang dihasilkan berupa syngas yang dihasilkan lebih berkualitas dan merata. Jadi kondisi sampah masuk perlu diketahui apa dulu? Karakteristiknya, komposisinya, itu wajib ya untuk mengetahui berapa banyak kadar air yang dimiliki, berapa jenis organiknya, berapa komposisi plastiknya, kertasnya, dan seterusnya. Dan karena apa? Karena MSW-nya kita ya, municipal solid waste-nya kita memiliki kadar air yang tinggi, di atas 30%, harapannya apa? Ada proses drying dulu, ada proses pengeringan dulu, baik menggunakan mesin maupun menggunakan sinar matahari. Baru proses selanjutnya adalah sizing. Jadi dicacah ukurannya menjadi lebih kecil, harapannya menjadi lebih optimal. Pada dasarnya, kadar air pada feedstock di atas 30%, nah ini di atas 30%, padahal kadar air feedstock kita hampir 60% ya. Kalau di atas 30% akan mengakibatkan efisiensi thermal gasifikasi yang rendah. Karena apa? Energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air, karena ada kandungan air di dalam sampah tadi, energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air ini menjadi lebih besar. Ini menjadi PR kita juga ya, bagaimana mengolah sampah kita dengan kandungan air yang tinggi. Dan uap air yang dihasilkan juga akan mempengaruhi komposisi dari gas yang dihasilkan. Jadi kita bayangin manasin nasi yang ada kuahnya, pasti yang akan menguap apa? Air dari kuahnya, ya, menguap dan bercampur di gas, sehingga apa? Kandungan air dalam gas jadi lebih tinggi. Nah, ini menjadi problem. Kadar air yang tinggi juga akan menurunkan temperatur yang dihasilkan oleh reaktor, sehingga komposisi tar yang dihasilkan dari syngas juga akan menghasilkan, dia meningkat. Hal ini apa? Nah, ini menjadi problem. Hal ini dikarenakan oleh incomplete cracking dari feedstock tersebut. Ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas tentang parameter performansi dari gasifikasi. Ya. Yang pertama ada istilah cold gas efficiency. Merupakan perbandingan rasio antara jumlah energi kimia yang terdapat pada produk syngas dengan jumlah energi kimia yang terdapat pada material sampah. Jadi perbandingan ya, jumlah energi kimia yang terdapat pada produk dan jumlah energi kimia yang terdapat pada material. Parameter ini hanya memperhitungkan jumlah energi yang terdapat dalam bentuk energi kimia saja, tanpa memperhitungkan panas sensibelnya. Jadi, teoritis ya, teoritis. Kemudian ada proses yang kedua, parameter yang kedua untuk performansi adalah hot gas efficiency. Merupakan perbandingan rasio antara jumlah total energi panas sensibel dengan energi kimia pada produk syngas. Jadi, jumlah energi panas dibandingkan dengan energi kimia pada produk syngas. Dengan total jumlah energi panas sensibel dan energi kimia pada material sampah. Oh, mohon maaf. Jadi, perbandingan antara jumlah energi dan baik itu panas maupun energi kimia pada hasil, kemudian dibandingkan dengan energi panas sensibel dan energi kimia pada material mentah. Nah, parameter performansi ini lebih pada memilih unit ya. Saya pengennya gasifikasi jenis yang mana gitu. Jadi ini untuk menentukan pembelian instalasi. Proses yang berikutnya, performansi yang berikutnya ada istilahnya carbon conversion efficiency, CCE ya. Merupakan perbandingan rasio antara flow rate dari syngas, jadi debit dari syngas dalam bentuk karbon dengan jumlah karbon pada material mentah. Ini rumusnya. Yang tadi juga bisa dibuat rumus ya. Jadi ini adalah syngas
pada hasil, ini pada input. Parameter ini diperlukan untuk menentukan jumlah material yang tidak terkonversi dan memerlukan proses penanganan lebih lanjut. Selain itu, parameter ini digunakan untuk menentukan efisiensi dari proses kimia gasifikasi. Nah, parameter performansi gasifikasi yang lain adalah ada tar content dan tar composition, jika memungkinkan. Nah, ini hasil ya, merupakan parameter yang penting pada proses gasifikasi karena tar pada proses ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponen serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi nilai tar itu nggak boleh banyak-banyak. Kuantitas tar yang dihasilkan nggak boleh banyak-banyak. Parameter ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan sistem atau komponen konversi energi yang tepat dalam dan penentuan sistem penanganan tar di dalam maupun di luar reaktor. Nah, parameter-parameter yang lain yang dipakai untuk performansi ada syngas heating value, specific syngas flow rate, ada specific energy production, dapat digunakan sebagai dasar penentuan sistem konversi energi. Misal, syngas dengan nilai kalor tinggi dapat digunakan dengan turbin gas. Nah, ini ada parameter performansi gasifikasi. Sedangkan yang kedua adalah parameter efisiensi untuk menilai seberapa besar efisiensi dari apa? Dari proses gasifikasi yang terjadi. Yang pertama adalah IR ya. Nah, ini kita sudah bahas juga sebenarnya di insinerasi kemarin. Ada equivalence ratio, yaitu rasio antara jumlah oksigen yang disuplai dengan jumlah oksigen yang diperlukan. Jadi yang disuplai berapa, yang dibutuhin berapa sebenarnya. Dengan perhitungan dari reaksi kimia tentunya. Nilai IR ini yang mendekati nilai 0 menandakan proses pirolisis. Jadi kalau mendekati nilai 0 karena apa? Kebutuhan udaranya lebih sedikit ya, atau tanpa udara. Nah, mendekati nilai 0 menandakan proses pirolisis. Sedangkan nilai di atas 1 menandakan proses pembakaran. Nilai 0,25 sampai 0,35 memberikan produksi char yang lebih banyak dan umumnya digunakan pada pembangkit skala besar. Kalau nilainya sebesar 0,5 juga dapat digunakan pada moving grade gasifier dan fluidics bed gasifier yang beroperasi dengan bahan bakar yang basah. Nah, nilai IR yang lebih rendah menghasilkan yield char yang lebih rendah pula, serta kandungan tar yang lebih tinggi. Sedangkan nilai IR yang lebih tinggi menyebabkan turunnya nilai kalor pada syngas. Nah, ini menjadi parameter efisiensi gasifikasi. Parameter yang kedua adalah temperatur reaktor ya. Nah, ini temperatur reaktor. Kita sudah bisa membayangkan lah temperatur itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga, waktu tinggal. Tapi parameter waktu tinggal ini sangat tergantung dari apa? Dari jenis dan desain dari reaktor tersebut. Kemudian parameter efisiensi berikutnya adalah komposisi sampah dan karakteristik fisik ya. Beberapa karakter seperti kandungan kalor ya, kadar abu, kandungan air, kandungan zat terbang. Zat terbang tadi volatil matter ya, mudah menguap ya. Kemudian kontaminan yang lain seperti nilai N, S, klorin, senyawa alkali, logam berat dan lain-lain, sehingga perlu pemilahan terlebih dahulu. Tidak semua sampah bisa digasifikasi. Umumnya gasifier menggunakan sampah yang telah di pretreatment terlebih dahulu atau sampah yang telah diproses menjadi refuse derived fuel (RDF). Pretreatment dilakukan untuk mengurangi diversitas dari sampah, mengurangi ukuran sampah maupun mengurangi jumlah debu, abu yang dihasilkan. Nah, komposisi yang berikutnya untuk menentukan efisiensi gasifikasi adalah komposisi temperatur masuk
Parameter kerja ini dapat mempengaruhi mass balance dan energi dari reaktor. Nah, ini berbagai macam parameter operasi dan performansi yang di dalam proses gasifikasi sampah kota. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi kita semuanya, ya. Nah, kita sedikit review sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Reviewnya adalah pada proses gasifikasi, bahan baku feedstock sampah kita akan dioksidasi dengan kondisi oksigen yang terbatas, sehingga terjadi pembakaran tidak sempurna. Ingat, gasifikasi itu tidak sempurna. Hasil dari pembakaran tersebut berupa sisa padatan. Ada abu, ada slag, ada heavy metal, dan lain-lain. Dan juga ada flue gas yang disebut dengan synthetic gas atau syngas. Syngas ini terdiri dari karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen, dan metan. Syngas yang dihasilkan digunakan sebagai bahan bakar co-firing dengan turbin gas, mesin gas, maupun bahan bakar langsung untuk memanaskan boiler. Yang tadi bisa dikombinasikan dengan gas alam sehingga bisa mengurangi pemakaian bahan bakar dari sumber fosil. Kemudian yang berikutnya adalah komposisi dan jumlah syngas bergantung dari beberapa faktor. Seperti apa? Karakter feedstock, suhu operasi, waktu tinggal, dan tadi kita sudah sebut yang lain. Reaktor gasifikasi yang mampu memproses feedstock dalam keadaan basah adalah plasma gasifikasi atau updraft gasifier. Karena kandungan air kita yang tinggi. Saat ini, reaktor gasifikasi yang paling umum digunakan untuk memanfaatkan sampah menjadi energi termal adalah moving grade gasifier. Tapi kan ini prosesnya ada di luar negeri sana, dengan karakteristik sampah yang berbeda dengan di Indonesia. Metode gasifikasi yang mampu menghasilkan syngas dengan nilai kalor tertinggi adalah steam gasifikasi. Bisa menghasilkan antara 15 sampai 20 megajoule per meter kubiknya. Nah, review yang terakhir adalah analisis kondisi sampah merupakan hal yang paling penting untuk mendesain PLTSA gasifikasi. Karena kadar air menentukan tipe reaktor gasifikasi yang cocok digunakan untuk kondisi tersebut. Pada dasarnya, kadar air yang tinggi akan mengakibatkan efisiensi termal gasifikasi yang rendah. Nah, diingat itu ya, kadar air bisa menghasilkan gasifikasi dengan performan yang rendah. Karena energi dibutuhkan lagi untuk apa? Untuk menguapkan air terlebih dahulu. Jadi belum menghasilkan energi, ternyata apa? Energi tadi dipakai lagi untuk apa? Menguapkan air. Yang berikutnya adalah komposisi tipikal sampah di Indonesia yang mempunyai kandungan organik yang tinggi, sehingga kadar air pada sampah kota juga akan tinggi. Sedangkan negara-negara maju yang sudah memanfaatkan gasifikasi sampah kotanya memiliki komposisi zat organik yang relatif rendah, sehingga sampah kota yang digasifikasi lebih mendukung untuk mendapatkan produk yang lebih berkualitas. Jadi tantangan kita bersama, kalau kita mau pakai model gasifikasi, selain pre-treatment yang harus dilakukan, kita juga harus memodifikasi agar sampah kita yang punya nilai kadar air yang tinggi juga dapat dibakar, sehingga berpotensi menghasilkan energi listrik. Nah, mudah-mudahan materi kita hari ini yang kurang lebih 45 menit ini bisa dipahami dengan baik, dan saya berharap di kolom komentar postingan video ini dapat memberikan suatu gambaran baru buat teman-teman bahwa ada proses gasifikasi yang selama ini kita hanya kenal pokoknya sampah itu dibakar, ternyata tidak hanya membakar seperti itu. Ada proses yang lain, bakar dengan lebih sedikit udara. Saya minta sebagai bahan absensi saya minta untuk diketikkan suatu komentar
Yang pertama yang paling saya tunggu adalah gambaran teman-teman terkait dengan materi ini. Yang kedua adalah harapan atau tantangan apa yang dapat dilakukan di Indonesia terkait dengan teknologi jenis ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi poin 1 dan 2, komentar terhadap materi dan gambaran ke depan seperti apa, lebih saya pentingkan. Nah, terima kasih semuanya atas perhatiannya yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dan diberikan kefokusan sehingga kita di akhir-akhir perkuliahan ini tetap semangat, tetap dengan performa yang baik untuk menyelesaikan semester ini dengan baik pula. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.